Jadi gak bisa kita, saya sudah buat baik nih, sudah buat ini, kenapa ya? Ya itu, Allah memberikan kita keberatan-keberatan hidup supaya kita kembali. Surat 62, kenapa dikasih kesulitan anak, kenapa kita dikasih kesulitan harta, kemudian kenapa kita disulitin pertemanan, kenapa kita diberi kesulitan, itu semua Allah ingin lembutkan hatimu. Dia tidak menyuruh kamu menyelesaikan semua masalah dunia ini. Paling gampang hidup di dunia ini, cuma kita mempersulitnya. Kenapa? Dulu waktu kamu bayi 9 bulan 10 hari, siapa yang cebokkan kamu? Aku, kata Allah. Siapa yang ngasih kau susu? Aku. Darah mama kau berubah jadi susu. Siapa yang kencing berak atau aku ganti pampersnya? Aku. Kamu tinggal diam saja, ingat aku saja. Tugasnya cuma satu manusia. Jadi akhirnya turun surat Jum'ah ayat 10. Apa pesannya? Selesai sholat, berpelaran kamu di muka bumi. Banyak kamu mengingat aku, kamu akan. Apa tuh orang beruntung? Semua keinginannya cocok sama keinginan Tuhan. Kayaknya ingin makan sate, hari ini akan didatangkan sate. Karena itu bukan keinginan, itu berita dari Lauh Mahfuz. Salam sih. Nah, Masya Allah. Wah, menunya itu. Ciput. Sini. Ciput. Si anu kakak. Nya mereka pada bawa anunya. Bon. Ya, situ abang. Biar gua masukin tempat mereka untuk buka mereka. Wah, kamu pesan juga ayam tuh. Telepon tuan ya tuh Bun, kurangi. Tapi nggak apa-apa lah biar ya. Ini 5 Pak. Ini 5 Pak. Hah? Porsi 5 ini porsi 3. Oh iya biar ya Bun. Sila. Nah, jadi hidup ini gampang. Hidup ini mudah. Kenapa? Bahagia tahu. Coba matematik susah kan, matematik apa, malah itulah kutumbuh gitu kan, karena kita hobi, gimana sih? Nah, Pan ini pelajaran ini, coba perhatikan, kalau mereka kuliah, kamu kuliah, apa yang kamu cari dari pelajaran? Yang kamu udah bisa dan kamu udah ngerti. Nah, Abah tanya, waktu Abah di judisi, ngapain kamu ambil ini? Kita pernah belajar dulu. Iyalah Pan, supaya gampang kita dapat nilai bagus. Cocok ya pikirannya dengan saya masuk ke sini mau cari ilmu. Kalau mau cari berarti saya belum punya. Kalau saya sudah punya, ngapain saya cari lagi? Jadi kau cari nilai kamu bayar aja itu orang-orangnya, gampang itu, gampang di dosennya. Kamu nilai berapa ABC, aku bisa atur itu. Kalau nilai, nah, mereka tidak, mereka carinya nilai. Akhirnya ya cuma dapat ijazah kertas. Kalau Abang nggak pernah lakukan itu, ini apa nih yang tarik siapa? Oh ini aku malah, ini apa aku leader ilmu? Oh ilmu ini translate, oh aku mau ini lah. Kita nggak ngerti, ya nggak ngerti dipelajari. Untuk apa aku sekolah kalau aku udah ngerti? Beda. Selalu Abang lakukan di luar. Ya enggak, kalau pegawai, pejabat, kan kalau kita S2, kita bisa dapat golongan 4A. Untuk apa? Supaya gaji besar, supaya dapat jabatan. Nah, cocok dengan keinginan. Nggak cocok dengan surat 58 ayat 11 mencari ilmu ditinggikan derajat. Kalau ukuran Allah yang dipakai beda sama ukuran manusia. Ukuran manusia ijazah. Nah, ketika Abah disuruh belajar di ekonomi, walaupun gelar Abah bukan gelar profesornya, saya tanya, kenapa harus saya yang belajar? Karena kalau Abah mau jual 60 unit pun barang itu bisa laku dalam. Kenapa Abah jadi penasehatnya Ciputra? 30 tahun mereka berjaya, yang lain rontok-rontok. Karena tadi dia menggunakan teori, sementara dunia ini harus menggunakan kolbu. Kalau pakai kepala nggak melampaui, dia nggak melampaui, karena kita membatasi diri kita. Loh, dunia ini besar, ngapain kau batasi? Sholat tuh 2 rakaat, terus selesai, selesai. Tidak. Bukan soal rakaatnya, 1 rakaat itu bisa menjadi 1000 rakaat kalau kamu melampauinya, gitu. Tapi kamu batasinya, selesai, gitu. Nah, seperti itu gambaran. Jadi, apa bilang?
Kamu kalau jual rumah, itu loh Pak belum laku Pak, sekian. Oh ya, mana rumahnya? Abang Boy. Ini rumah, saya punya uang nih. Berapa kamu jual nih? 1 miliar. Oke, saya punya uang 1 miliar. Kira-kira sekarang saya pindahkan uang itu sama kamu. Mau nggak kamu beli rumah ini sebagai pemilik rumah ini? Diem dia. Ya. Kamu tinggal di rumah ini sudah setahun, sudah penuh dengan lumut, sudah penuh dengan rumput. Kamu mau jual, kira-kira saya yang punya uang tertarik tidak? Tidak. Gagal. Seharusnya kalau kamu mau jual, kamu perindah ini rumah. Kamu cat, kamu kasih dia yang belum ada lampu gantung depan, kasih lampu gantung depan. Sudah indah, nanti didatangkan. Jadi kamu mau manggil laron, tapi matinya gelap, nggak bisa. Kamu manggilnya hidupin aja lampu, nggak usah kamu ngomongin. Nanti di sini ada lampu, nanti di sini ada lampu. Apa kalimatnya kalau di dalam agama, para filsafat agama bilang? Dunia ini lebih menghargai pekerjaan kecilmu daripada rencana besarmu. Gak cocok. Wah, hanya benar rencananya, keren gitu. Dunia tidak akan hargai itu. Dunia ini hanya menghargai perbuatan kecilmu yang nyata, karena itulah pandangan Allah. Itu yang bukan surat 4 ayat 120. Karena ayat 4 120 ini menjelaskan pandangan setan. Apa pandangan setan? Nanti ya kalau kita udah besar ini kita bisa bangun lagi ini, kemudian kita buat ini. Ada enggak barangnya? Enggak ada. Itulah yang disebut pandangan setan. Pandangan setan itu sesuatu angan-angan kosong, kebohongan. Padahal takdirnya sudah selesai. Kamu jangan bicara gedung besar, sebentar lagi gempa, ini barang musnah. Sudah ada semua di lauh mahfuz. Ngapain kamu angan-angankan? Yang sekarang depan mata aja kamu nikmati. Makanya ada orang frustasi, makanya ada orang kecewa. Kenapa? Karena pakai pandangan setan. Aduh, saya diputuskan gini. Coba kalau pandangan apa? Ini apa nih? Ini HP. Terasa HP-nya, terasa. Kamu lihat ini HP, maka pandangan setan tidak bekerja. Pandangan Allah yang bekerja. Jadi pandangan Allah itu pandangan nyata. Gitu. Beda kan? Jadi kalau ada orang, nanti saya akan mau diperiksa polisi, tentu saya akan dimasuk penjara, tentulah saya akan disiksa, habis itu keluarga saya dipermalukan, malah tentulah saya hina. Itu kerjaannya. Akhirnya apa? Dia makan aja nih, nggak tahu dia makan. Dia termenung air mata netes, nangis. Woi, apa yang kamu pandang itu makanan? Takut apa kebayang? Itu pandangan setan. Kamu hidup bersama setan. Kalau pandangan Allah, nggak begitu. Gimana supaya terus berada di pandangan Allah? Caranya, semua yang ada di kepala kembalikan ke langit. Abah bangunin anak abah lagi. Riz, enak kasurnya Riz. Tempat tidurnya enak. Bajunya enak. AC-nya nyaman. Dipeluk bapaknya senang. Riz, yang punya bapak datang, yang punya kasur datang, yang punya selimut datang. Kira-kira Riz mau suruh dia tunggu dengan rombongan menjaga, atau Riz mau ketemu, atau biarkan aja dia cepet dia pergi mandi di musola, ditunggu sama kamu dan rombongannya. Kamu mau bangun atau mau teruskan tidur dulu, mau duduk sebentar dulu, atau mau segera datang? Gampang. Siapa yang punya rumah ini? Surat 16 ayat 80. Aku yang memberimu rumah. Siapa yang punya baju ini? Surat 16 ayat 81. Aku yang memberimu baju. Dia datang, kita bilang, bentar lo ngantuk nih, kurang ajar gak? Surat 17 ayat 79. Datang kamu pada tengah malam, supaya aku tinggikan derajat kamu. Pesannya, salat subuh disaksikan para malaikat. Dia turun bersama malaikatnya, nunggu di musola kita. Yang punya rumah, yang punya kita bilang tunggu dulu sikit lagi gitu. Macam lah kita mau hidup nikmat, tentulah dijentitnya kurang aja. Cari yang lain yang bisa nunggu rumah, keluarkan. Itu kejadian. Kita alami. Apa? Bilang salah kalau kamu ngurus rumah, contohlah kamu ngurus ini. Ini ada tamu abah nih datang. Siapa yang datangkan kalian? Kalian. Mau bukan? Karena doa kalian iya karena budak iya karena stain ihdinas siratal ya Allah, enggak ada yang kami suka ya Allah. Cuma Engkau tunjukkanlah jalan orang sudah Kau beri tunjuk jalan ya Allah. Oh ya udah, ya aku perjalankan kamu surat Al-Mulk 15. Kamu diperjalankan.
mendapatkan jawaban. Dia tidak mungkin turun untuk beri jawaban kamu apa yang kamu kerjakan ini. Kalau dia turun, musnah bumi ini. Dia melalui lidah-lidah manusia yang diutusnya. Ittabi'u ma laysalukum azrahu mutadu. Yasin 21. Maka lidah-lidah mereka yang menyampaikan yang tidak menghendaki sesuatu apapun dari kalian itu dariku. Itu masalah. Jadi kalian sudah banyak berbuat kebaikan. Kalau hidup kalian tidak lebih baik, tidak lebih tenang, tidak lebih bahagia, ada yang salah. Itu ada yang salah. Berarti ada tisunya. Apa tuh? Yang paling kecil kelas kalian ini keluhan. Nomor 2 celaan. Nah, kenapa? Keras hukum celaan itu. Kalau kamu mencela, kamu mengumpat, bayangkan aja, mengumpat aja. Alah, si Mas tuh jual terus. Langsung itu turun para malaikat neraka, catat keningnya, masukkan dia di neraka tong. Itu ditulis di surat 104. Nah, kita nganggap remeh. Padahal yang nyuruh bukan beliau. Lucu kan? Yang nyuruh bukan beliau. Cuma lidah beliau dipinjamkan untuk menggerakkan kita. Mau nggak gitu? Nah, makanya akhirnya siapa pemain di dunia ini yang paling keren? Orang yang ridho dalam setiap peristiwa apapun yang Allah tetapkan kepada dia. Tolong ambilkan saya air. Capek apa dia? Bukan si Irfan yang dulu. Dia datang. Makanya kalimatnya di dunia ini cuma ada satu. Suri tauladan yang baik terdapat pada diri Rasulullah. Dia selalu ingat Tuhannya. Selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaran muka bumi. Selalu ingat Allah, maka kau beruntung. Jadi rahasia Al-Quran cuma satu. Apa dia? Ingat. Pegang apapun kamu ingat. Pegang setir mobil ingat. Pegang anak ingat. Masuk rumah assalam, nama dia. Allah perintahkan surat An-Nur ayat 1. Nah, janji antara kamu, ya nantilah insya Allah, nama Allah lagi kamu sebut. Surat Al-Kahfi 24. Dapat kamu sesuatu, dapat motor, dapat ke ini, dapat baju, dapat kue, dapat ini. Masya Allah atas izin Allah ini kata kamu. Surat Al-Kahfi 39. Setiap kata dia atur. Saking detailnya. Surat 14 ayat 1. Al-Quran itu detail. Rinci. Apabila kamu mendatangi sebuah rumah dan rumah itu tidak ada orang, tidak boleh kamu masuk. Tapi andai kata kamu memegang kuncinya dan punya keperluan, bolehlah masuk, ucapkan salam. Detail sekali. Sangat. Jamnya pun ditentukan. Kalau kamu ingin memasuki kamar, apabila gitu. Jadi kalau Anda bilang Al-Quran tidak rinci, iya, karena kamu nggak bacanya. Jadi bukan ayat yang dibaca tanpa kita mengerti. Makanya surat 14 Abah ingatkan ayat 4-nya, baca kitab itu dengan bahasamu, dengan bahasa kaum. Maka Abah pakai bahasa Indonesia. Abah tidak ingatkan. Jadi dalam setiap Abah menyampaikan, Abah pakai bahasa Indonesia. Kalau Abah berada di kampung, Abah pakai bahasa kampung, bahasa Dayak gitu. Kenapa? Supaya ngerti. Karena tujuan Al-Quran ini untuk dimengerti. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya bukan dari kalimatnya, mukjizatnya dari apa yang kamu kerjakan. Makanya kalimatnya nanti ada di surat Saba ayat 13. Keluarga Daud, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu, beraktivitaslah kamu. Itu tanda kamu bersyukur kepadaku. Enggak, orang anggap bersyukur tuh alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah itu belum sama dengan Abah panggil pembantu Abah misalnya. Yuni, iya, gitu ya. Yuni, iya. Yuni, iya. 10 kali Abah panggil dia, iya. Besok Abah suruh pulang kampung. Ajar orang ini. Sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan disuruh jawab, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kira dia jawab azan. Belum. Menjawab azan tuh kamu datangi. Gitu. Sama, alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Lidahmu masih tempeleng malaikat kamu. Terus apa yang kerjakan tangan kaki itu begitu mendengar berita.
Begitu ada datang kawan kita pakai kendaraan motor, apa bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sudah berarti salam? Belum. Ketika dia membawa sesuatu, kita bantu, mungkin banyak yang diangkat. Nah itu dia, nanti tangan kakinya yang ditanya. Makanya kalimatnya surat Yasin 65 tuh, Al-Yamahtimu'ala Wah, kalimuna ajimata arzulun makan cipun. Makanya nanti tangan kaki kau tuh yang akan ditanya. Gitu. Oke, tanggung jawab nih. Apa setiap detik yang kau kerjakan? Apa sih? Bukan soal pegawai, bukan soal pengusaha, bukan. Kamu nyapu nih aja nanti dipertanggungjawabkannya. Ya Allah, pada hari 7 jam sekian, detik sekian ya Allah, kami lagi nyapu rumah kau ya Allah. Waktu kamu nyapu jadi ibadah kalau ingat. Kalau tidak ingat, dia tidak terhubung dengan buhul-buhul yang kuat ini, frekuensi kuat ini. Tidak cocok men. Frekuensi Allah itu 99. Terserah kamu lah mau nyetelnya Allah ke, Alhamdulillah ke, Insyaallah ke, Subhanallah ke, La ilaha illallah. Terserah kamu. Tapi frekuensinya harus 99. Nama Asmaul Husna. Itu. Apapun yang kamu kerjakan, baru dia jadi ibadah. Karena dia jadi ibadah, karena dia bentuk orang bersyukur, itu adalah yang bergerak tadi. Apa janji Abah surat 14 ayat 7? Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu, pasti senang hidupmu di dunia ini. Itu surga dunia juga. Iya. Pasti kamu dapat surga di dunia. Kenapa? Karena kamu hobi bersihkan diri, hobi bersihkan diri. Tapi tidak lupa dengan bismillah. Oh selesai. Dulu Abah nyupirin orang, sudah mobil pindah. Dulu Abah suka bersihkan rumah orang, sudah pindah itu rumah. Itu yang Abah alami. Wih, keren rumah Hayong nih, baru nih Yong. Ya, ini dia wakil bendahara BI Indonesia. Wah, biar aku yang sapu Yong. Iya Van, ya, biar aku yang sapu. Orang nggak ngerti. Itu. Terus apa yang terjadi Van? Kamu lihat nanti rumah aku lebih besar dari ini. Kenapa? Karena dia yang buat. Wih, kamu nih rumah orang aja, kamu bersihkan ya apa? Diberikan. Kayak gitu bah dunia ini. Bagi Allah itu kecil, bagi kita karena tidak tahu ilmunya. Oh sampai motor, wih, men, apa motor baru gini sampai kotor? Ada jago nih, mana ember sini? Wah, bos, sudah. Oh, si Pani tak boleh nengok barang kotor. Iya, besok motor apapun semua datang sama apa? Kau sebut ya. Itu. Kenapa? Yang punya bukan dia. Aku yang memberi kendaraan. Maka dia punya ancaman surat 16:47-46 tuh. Nanti kau dari kendaraan kau tidak takut, kau celaka kan waktu kau di jalan. Takut ya Allah. Makanya waktu megang kendaraan dia itu kita doa Bismillahirrahmanirrahim. apa alam itu dari SD apa megang motor ngantar kaset mana-mana puluhan tahun, 33 tahun belum pernah apa disentuhkan dengan pantat motor pun. Dengan pantat mobil pun. Kenapa? Karena kolbu Abah saya bilang nah ini. Kalau ada di depan akan tabrak dan sebagainya, pasti motor ini gitu. Gasnya tak bisa gas. Apa nih? Nah, bubuk tabrak. Mobil di tol Abah kan lebih ngebut pada usia-usia. Oh, nanti mobil tabrak tuh. Bukan kita. Sila. Alhamdulillah. Sila Bang, duduk sini. Sila. Mari. Mari Mbak. Di dalam pun boleh. Waalaikumsalam. Bun, ada tamu Bun. Sila. Jadi hidupnya jangan pakai otak kita, gunakan Al-Quran. Kita percaya Al-Quran. Jadi otak itu barang yang ikut, tak itu terikut. Kan kamu kok Yesus? Aku terus gimana? Akunya yang kau tanya tadinya nggak tahu, tapi kok bisa jawab? Nabi Sulaiman bagaimana juga? Kecil dia belajar di mana, sekolah di mana? Siapa ngasih tahu dia? Apa? Terus yang lain-lainnya jawab. Nabi Yusuf tuh tahu mimpi itu dari mana? Dia belajar. Ada sekolah anti mimpi. Tidak ada. Ya apa dia tahu? Tadi kolbunya itu dibuka. Cara membuka kolbunya gimana? Itulah tadi di tengah malam.
kamu datang pada tengah malam ketika dia datang dengan rombongan suci. Rombongan dia datang. Woi, sini bangun katanya. Ya, oke. Udah. Apa persoalannya nih? Ini rencananya kamu ya Allah. Kalau boleh lah ya Allah. Kenapa? Karena dia bilang nanti ada di surat Araf ayat 39 yang berhak untuk mengubah catatan lauh mahfuz cuma dia. Sementara tinta sudah kering, kita maunya A. Sementara dia buat B. Mana bisa jalan? Supaya bisa jalan kita ketemu dulu sama yang buat nasib tadi. Cara ketemunya kita ngomong lah, ya Allah, Allah ya Allah, kalau boleh ubah sedikit, kalau boleh, kalau tidak boleh tidak. Itu yang disebut kusuk tadi. Hadirkan dulu dia. Kamu mau ketemu dia, tapi cuma ngitung rakaat, cuma ngurusi bacaan. Ya udah dapat itu aja. Ini bukan soal bacaan sholat, ini bukan soal kerjaan sholat. Ini pekerjaan kamu bertemu sama pemilik alam semesta. Apa maumu? Ini ya Allah. Apa dia bilang? Waktu itu dia akan berpesan, baik, kamu turut ikuti apa perintahku. Al-Baqarah 186 dia sudah tulis, siap ya Allah. Hari ini aku akan datangkan saudaramu yang kekurangan uang. Apa yang harus kau lakukan? Aku harus bantu ya Allah. Hatimu akan bilang, Pan, ada ke uang sudah 2 juta, Pan. Kenapa? Anu yang belum terbayar. Oh iya, aku punya zakat nih 5 juta. Aku bagi kamu 2 juta. Oke. Senang hati. Kenapa? Zakat, bukan duit kantong. Kerabat. Jalankan perintah Tuhan. Dia sudah siapkan itu. Yang nyiapkan dia. Ecek-ecek bahasa orang Pontianak. Bohong-bohongan aja kita. Begitu kita dapat uang 100 juta, kita tanya, ini uang siapa nih? Pan, Elvin macet nih, katanya dia punya hadisnya. Berapa? 21 juta. Wah, dah, nih, bayar. Tapi nggak usah pakai tapi bayar. Ini barang udah turun nih, 100 juta. Aku tanyain siapa punya ini. Karena nggak mungkin kita punya. Kita ini semuanya numpang lewat. Cuma kamu tinggal tanya supaya dia jangan jadi bencana. Kalau kamu hajar barang itu, dia jadi bencana. Makanya ambil keperluanmu, bagikan sisanya. Itu perintah, jangan dilanggar satu ayat itu. Sama ketika kamu beraktivitas, itu berbuat kebaikan, jangan menuhankan kebaikannya. Kan? Pan, ini nggak boleh Pan ceramah di Jawa Timur Pan, ya Abah bilang bahasa Arab. Kenapa? Karena dia melanggar ayat. Kalau tidak mungkin Allah menghalanginya. Jadi tidak boleh misalnya. Abah koreksi kamu nih. Nggak boleh tuh kalau kita pergi ke tahlilan. Tahlilan itu nggak ada acaranya. Masya Allah, ilmu Allah ini 7 samudera tak selesai kau tulis. Ngapain kamu harus menilai orang lain? Berarti kan kamu nggak akan terbaca itu. Apa gelarmu? Profesor, karena antar kalian yang memberinya. Profesor apa? Agama yang mana? Kita duduk di sini. Kamu ahli dalam bidang apa? Gak bisa kamu jawab semuanya. Para ulama-ulama saja tidak mengunci ilmunya. Ini yang aku ketahui, kata Bukhari. Kalau ada yang lebih kau ketahui dan lebih benar, jangan ikuti aku punya. Ikut yang lain. Ikut yang kau ketahui. Saking merendahnya dia. Semakin orang berilmu, semakin dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dan tidak akan ada ilmu yang salah. Karena semua kerjaan Allah. Karena Quran ini berlian. Kamu lihat dari situ hijau, beliau lihat merah, beliau lihat kuning, beliau lihatnya ungu. Ketengkar ya. Enggak Wan, ini biru. Kau benar, tapi kau sana dulu. Syiah sama Sunni, dia lihat dari sini pakai teodolit. Lurus Pan tiangnya Pan. Iya. Apa Sunni bilang? Sesat Syiah tuh. Belok nih tiangnya. Gigi kau nengok dari mana? Kau berdiri di tempat dia, kau akan lihat itu lurus. Kalau kau lihat dari pinggir sini, memang belok ini tiang. Itu masalahnya. Pandangan berbeda, tempat berbeda. Tapi Allah tidak perintahkan kita itu. Surat Al-Maidah 48. Tidak ada perintah Allah untuk menilai sesama kita. Emang kita siapa? Hakim apa? Surat 6 ayat 114. Aku hakimnya, kata Allah. Nanti aku kasih tahu kamu perbedaan-perbedaan kamu di akhirat itu. Surat 5 ayat 48. Jangan kamu sibuk dengan perbedaan. Karena
itulah Allah menunjukkan kehebatannya. Tidak ada seorang manusia pun, Pak. Quraisy Shihab nih, Pak, kata kemarin ada ulama datang. Ini dia nih begini, Pak. Masa anaknya sendiri tidak? Ini ada surat Al-Azab, ini ada surat ya. Nah, selesai. Kalau semua surat dia laksanakan, namanya bukan Quraisy Shihab. Siapa namanya? Namanya malaikat Quraisy Shihab. Ganti nama dia. Makanya namanya masih Quraisy Shihab. Kamu ganti nama dia. Dia pelatih kan. Saya pernah belajar namanya Tai Chi Kung Fu. Belajar sama orang Cina tua. Pan, ini lingkaran putih. Kita kasih titik hitam. Ya. Di lingkaran putih harus ada titik hitam. Maka dia sempurna. Kenapa dia kamu sebut putih? Karena ada hitam. Ini lingkaran hitam, Pak. Aku kasih titik putih. Makanya di lambang Kung Fu dia punya 2 lingkaran. Untuk apa nih? Supaya dia sempurna. Sempurnanya dunia ini karena ada kekurangan. Kalau nggak ada, nggak sempurna dia. Bayangkan kalau laki-laki, perempuan pakai batang. Laki-laki pun harus batang. Coba bayangin, gimana masuknya? Nggak bisa kawin kita. Main pedang kita. Dia harus berlawanan. Kalau yang satu nonjol, yang satu harus kurang. Baru dia masuk. Makanya Quraisy harus punya kelemahan. Baru saya berguru sama dia. Karena itulah saya berguru sama. Bukunya aja 8.600.000. Segini tebalnya. Bukan segini. Bukunya aja membumikan Al-Quran itu segini. Kamu mau minah dia. Yang buku 1 jari abah aja nggak pernah buat. Mau nilai dia. Nggak cocok. Gitu ya Allah. Kamu nilai dia. Kamu pernah ngarang buku seperti dia? Enggak, sudah, jangan. Itu Allah ingin menunjukkan setiap kelebihan ada kelemahan. Itulah sempurnanya. Bayangkan kalau semuanya mau jadi bunga, siapa yang mau jadi akarnya? Habislah dia. Kan? Bayangkan kalau dinding abah nih, semuanya mau nonjol, berpasir lah semua nih. Tak ada lagi cat tuh. Cat, tak bisa, akulah depan cat, akulah katanya. Berebut dia. Tapi semuanya ada porsinya. Allah buat seperti itu. Nah sekarang kita mau naik porsi, ada caranya. Itu tadi aku bilang. Caranya tinggal datang saja, Pak. Kalau bisa, saya ini punya ilmu, punya harta, punya iman, punya... Oh bisa. Mana yang Abah bilang kun fayakun itu semua bisa. Syaratnya apa? Kalau ada yang datang, kamu tinggal bilang, oke. Kenapa? Pan, kamu bisa untuk pemetaan bumi, Pan. Dalam bumi, Pan. Untuk tim Pak Jokowi datang bisa. Pan, kamu bisa pemetaan laut, Pan? Itu bisa. Pan, ini Jogja nggak ada yang bisa metakan. Itu zaman tahun 94. Karena satelit nggak ada yang ahli. Bisa, sini saya tangani. Pan, kamu udah pernah nangani, kata teman. Belum, Pak. Dosennya, Pan, kamu udah pernah? Belum, Pak. Dia yang datangin dia bukan saya, Pak. Yang jawab juga bukan saya, nih, Pak. Salah ini. Datang tahu-tahu teman akrab Abah namanya diminta, Pan, aku udah pernah nangani di Sulawesi, Pan. Ajarin aku sini. Saya, udah, kalau gitu malam tolong ditangani Pak Ivan. Kenapa? Karena apa yakin yang datangin lo bukan saya. Yang saya juga bukan saya ngerjain. Ini yang di belakang saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa bima ta'maluna basir. Allah selalu bersama kamu. Dia mendampingi kamu. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Surat 58. Ayat 4. Apa yang kamu khawatirkan? Surat 57. Surat 58, kita berdua, dia yang ketiga. Apa yang kamu tidak takut pula? Masa mau membohong boleh berani kamu lakukan? Gila apa? Surat Kaf ayat 17 bilang, Fan, kiri kanan kamu ingat ya, siap ya Allah. Surat Arad ayat 13, Fan, depan belakang loh, malaikat kamu. Dia nawarin kamu mau ubah nasib, enggak? Maulah, tiap hari mau ubah nasib lah. Kalau bisa, hari ini jangan celakaan sih. Kalau bisa, tiap hari kita ubah nasib. Makanya kita bilang nih sama malaikat depan, dia nawarin gini. Surat Arad 13. Malaikat, aku tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak membunuh. Kalimatnya itu kita bilang kaum itu orang banyak gigi dua tanggal. Kamu tuh maksudnya kaum tuh mata kau tuh mau berubah nasib enggak? Dicolok orang enggak hari ini? Telinga kau tuh kaum, tangan kamu nih kaum. Kamu enggak? Kaum tuh dirimu, tubuhmu ini banyak kaumnya. Jantungmu tuh mau diremas ya gitu. Nah mau. Mau kita depan. Itu dia.
Jadi apapun yang kamu kerjakan, Abah kasih satu kunci supaya dia jadi ibadah, supaya frekuensinya satu, supaya kamu bisa rasakan apa sih surga dunia. Jadi kalau ada bilang, Pan, dunia ini sudah ada surga dan neraka. Kalau kalian merasa hidup bisa, hidup sempit, hidup susah di dunia, jangan mimpi kalian masuk surga. Karena Al-Quran sudah tahu. Karena Al-Quran memberitakan. Jadi kalau ada persoalan anak, Allah nyebutnya tawakkaltu ilallah fahuwa hasbuh, ini balik Isya Kabra. Surah Talaq ayat 3. Pan, aku tidak minta apa-apa dari semua manusia. Aku cuma minta semua urusan dia serahkan kepadaku. Nanti aku yang akan cukupi semua kebutuhan hidupnya. Dia bilang gitu. Manusia bilang, tenang, nanti kami akan selesaikan ya Allah. Tempelengnya, sempit hidup kamu. Surah Taha 124. Aku akan sempitkan hidupku di dunia. Kau ngurusi anak, aku akan susahkan kau dengan anak. Kamu ngurusi istrimu, aku akan susahkan kamu dengan istrimu. Kamu ngurusi rumah, aku akan susahkan kamu dengan rumah. Aku ngurusi kerjaan, aku susahkan kau dengan kerjaan. Apapun itu. Surat 9 ayat 24. Kalau kamu lebih mengutamakan selain Allah dan Rasul, dari 8 yang dia sebutkan tadi itu, habis sudah. Makanya orang kesusahan kerjaan, orang kesusahan dunia, susah macam-macam, tak habis-habis. Kenapa? Karena Allah bilang kalau lo serahkan, aku bereskan. Apa susahnya hidup ini? Tapi segampang itu, ya asal jangan berpikir. Dia akan jadi sulit kalau kita berpikir. Kita harus berusaha bang, misalnya kalau kita mau bayar ruko, kan kita harus cari uang. Berarti kan kita harus jual ruko saya yang satu ini supaya saya bisa bayar bang. Iya, itu yang menyebabkan kita tak selesai. Nanti udah susah benar, baru kamu datang ke abang. Dah, akhirnya rumahnya pun digembok. Satu keluarga datang di Pontianak sama abang, namanya Pak Iwan. Wah, saya kena usir, wah ini. Dah, rumah gua udah digembok. Tak kebayar, anak kau tuh. Sekarang gimana? Udah mentok. Kalau abah di matematik, kalau jalan satu sudah abah jalani dan tidak bisa, abah tak pernah jalan yang sama, hasil yang berbeda. Tak mungkin. Perhatikan, abah selalu banting setir. Berarti konstantanya kita rubah. Maka banting setir, balik ke belakang. Yang tak masuk akal, buat. Iya, konstantanya gitu. Gitu. Jadi tidak mungkin kamu menjalani jalan yang sama, hasil berbeda. Perhatikan. Itulah keledai. Tiap hari kau menjalani dunia ini, masa tak kenal, tak tahu jalan. Gitu. Kalau ada persoalan seperti itu, apa abah bilang? Kau udah coba kan? Udah pinjam bank kan? Udah ini kan? Udah gagal? Udah dengar cerita kan? Udah ada kak, saudara kau ngalami kan? Udah. Apa kau masih jalan itu? Gitu. Cari jalan yang berbeda. Sekali. Dah akhirnya dia nyerah. Abah bilang gini, kamu harus minta ampun sama dia karena kamu menantang dia. Takdir kamu, dia yang punya. Sementara kamu buat takdir sendiri. Itu yang menyebabkan kamu akan silang. Apabila kamu berharap tentang sesuatu di bumi, maka yang di langit akan memperhinakan. Tak boleh dia bilang. Jadi satukan takdir temannya. Macam mana Van? Nyatukan takdir. Kau cuma bilang anak abah minta uang sama ibunya, terus itu, duit dah terus dia nih, gini, minta pulsa aja terus dia. Bang, cuma cari gampang. Kamu bilang, udah lah bu, nggak apa-apa bu, adik pulsanya nggak ada pun nggak apa. Nih, biar adik urutkan. Apa yang terjadi? Udah nih, si bunda kasih ya. Apa tuh maksudnya? Kalau kamu bilang sama Tuhan kamu, ya Allah, terserah kau lah ya Allah, ya Allah, terserah. Maka dia akan bilang sama kamu, sudah kalau begitu terserah kau. Itu kunci. Itu orang nyebut tawakal, itu orang nyebut pasrah, itu orang nyebut ikhlas. Itu susah bener kita tuh, gitu. Nyerah kan tuh susah bener. Masih kita nak coba ya. Nah, udah masuk karet, pulang terus. Begitu kita serahkan, selesai urusan. Datanglah dia 2 minggu kemudian sama rombongan keluarganya 16 orang ke Jogja. Mbak numpang rumah. Saya bawa keliling keluarga Mbak dari Jakarta, Jogja. Mana? Udah tembus. Itulah Mbak, saya kemarin lupa. Proyek-proyek lama saya tuh belum dibayar orang. Tahu-tahu udah dibayar setelah saya laksanakan tahajud, saya nyerah sama Allah, minta ampun sama Allah katanya. Itu baru dari Allah, karena janjinya di surat 3 bilang, Talak ayat 3 bilang gitu. Apa dia bilang? Aku akan beri kau rezeki yang tak kau sangka-sangka. Kalau kau sangka dari otak kau, kalau dari tak disangka dari Allah. Itu tuh barangnya. Kalau Allah senangnya tak disangka, gitu. Kenapa? Nyaman.
Kalau udah tahu gitu, lain kali jangan kau buat lagi tuh, buat merepotkan hidup kau. Nah, hidup ini nyaman, cuma kau buat susah. Nah, terus gimana Pak? Ini kan ada ajab, ada ujian, beda jauh. Kalau ujian itu, kalian sudah berbuat baik di antara kalian, tahu-tahu dijahatkan sama ente. Jadi kalau ente sudah buat baik sama saudara ente dijahatkan dia, itu ujian. Tapi itu bagian dari karunia, jangan marah. Maka dibilang 7 kali pun jangan kau bersumpah tidak akan membantu saudara. Kenapa? Karena Allah tidak bisa menurunkan karunia tanpa ujian. Dia itu seperti durian dan isinya. Masa kau mau dikirim durian dari sana, kulitnya ada dibuang? Jijik lah. Dari langit nih kiriman nih. Dia harus ada bungkusnya. Nah, bungkus karunia itu ujian. Maka Abah ketika ada fitnah datang, kan Abah mau dipenjara, dipoto dia aku, diperiksa sama Pak Kim. Apa sih? Istri Abah mengatakan, Bun, dapat fitnah Bun, jadi rumah kita. Itu 10 juta. Tenang. Oh iya Abah, hari apa panggilan polisinya? Hari Senin. Hari Minggu Abah datang. Cepat nih. Datang. Gar polisi itu Pak Kemi itu. Wah, saya jadi takut ya. Enggak apa Pak Kemi, enggak apa. Mudah-mudahan jangan jadi ada anak Pak Kemi. Wah, bermacam. Ini dispennya. Udahlah, Bu. Enggak usah inilah Bu, gini-gini biar saya yang atur Bu. Ayolah. Ini enggak usah kamu jawab. Dokter masuk kali. Kamu pasti masuk penjara. Soalnya udah saya foto udah. Saya bisa penjara kamu. Kenapa Pak Kemi? Jangan, nanti kamu doain anak saya pula. Ayo makan kita katanya. Jangan biar saya bayar. Enggak usah. Kasus ini ada duitnya 250. Jadi teman Abah. Tapi apa yang terjadi? Orang bawa bermiliar duit. Bun, ada yang mau bawa, ada yang bawa. Pak Ivan, ini dari Pak Edi nih katanya. Dari siapa ya? Enggak tahu lah, dulu Pak Ivan pernah bantu dia di Krakatau Steel. Tapi ini berapa? 1 miliar udah 200 kamu sih 400. Mana tak selesai rumah? Tapi harus ada kulitnya. Waktu Abah menyelesaikan tempat Ustaz ini, Ismu Yahya, ini perlu duit Ismu Yahya ini. Difitnah pula sama dekan Fakultas Kehutanan. Alhamdulillah selesai kita punya ini. Ada fitnah datang, suruh lapor. Datang Abah ke polisi. Assalamualaikum, salam. Abah kenal saya? Enggak kenal. Oh Pak Kanit namanya dari lapangan. Bah, saya ingin tenabani. Saya punya istri itu, stafnya Abah. Masya Allah. Jadi ente kan di sini. Ente tahu ini fitnah? Tahu Bah, saya udah tahu. Nanti saya selidiki. Selesai. Dah, selesai seminggu kemudian. Bah, biar saya tangkap itu Pak Profesor. Bergugar dia minta ketemu Abah. Tolong Abah kata dia ada. Tapi tempat Abah selesai. Langsung datang jalan Pak Bupati buatkan jalan, langsung ambil jalan buatkan ini, langsung datang orang-orang yang berduit nih. Tapi aku udah tahu itu. Alhamdulillah datang lagi. Jadi kalau barang itu belum datang, nggak bakalan ente dapat karunia tuh. Iya, ujian dulu baru karunia. Iya, beda sama azab. Kalau azab, makanya hazaza oleh lisan ila lisan, dia terbungkus, dia terjaga. Nah, tapi kalau azab, you buat jahat, you udah akan dapat jahat. Kamu gini, wah, suami tuh Bang, dia korupsi uang gini. Nah, yang ngomong apa nih? Nuduhin kamu. Nanti Abah nih kejadian pakai duit nih untuk ibu Abah sakit. Yang ngomong nih, kata si beliau. Kemarin Abah Ipan tuh ngomong, kata si Iwan nanti ngambil duit. Rupanya dia yang ngambil duit. Seperti itu aja. Jangan kamu dari lidahmu keluar terhadap saudara, dia akan mantul menggema kembali. Semua perbuatan yang kau lakukan akan kembali. Kata Allah di surat 42 ayat 30. Semua bencana yang terjadi pada dirimu, kesulitan, kepahitan, kerumitan karena perbuatan tanganmu sendiri. Allah ingin merasakan sebagian kepadamu. Ayat 31-nya bilang, ia tidak akan melepaskan hukuman dunianya darimu. Dunia dulu. Jangan bicara akhirat. Beda sama bencana. Bencana itu tadi, kalau kamu buat jahat, janji Allah langsung kamu akan dibayar. Yang paling cepat itu orang tua sama putus silaturahmi. Beda ujian. Kalau ujian kamu buat baik, kamu dapat jahat. Itu ujian. Ini kawan baik saya, udah saya bantu. Saya ini sama-sama usaha.
kan saya buka sama tahu-tahu dia mengkhianati saya, padahal ilmu itu dari saya, Pak, saya percayakan dia. Bodoh, kamu mau dibesarkan Allah kok sebodoh itu? Ya itu kamu akan ditingkatkan Allah derajatnya kalau kamu bilang saya ridho ya Allah. Tapi kalau kamu tak ridho, makin sengsara. Tapi ketika kamu bilang ini karunia, rupanya usaha itu kecil di hadapan Allah. Dia mau kamu kasih kamu yang lebih besar, itu dikasihkan yang lain. Gitu. Jadi tidak ada pengkhianat, tidak ada di muka bumi ini. Orang buat jahat itu tidak ada. Makanya di surat 16 ayat 30 Allah tanya, orang takwa, ada apa yang aku turunkan kepadamu? Kebaikan ya Allah, mana ada keburukan? Itu aku kasih sakit kamu, Fan. Engkau kan ingin hapuskan dosaku. Itu orang ngomongin kamu, Fan. Engkau kan ingin supaya dosa aku dihapus oleh dia, supaya amal dia datang ke aku sehingga engkau mengabulkan doaku. Itu ada yang meninggal tuh, Fan. Itu kan engkau mengundang dia supaya engkau muliakan. Nanti kalau di sana dia sudah engkau muliakan, tentulah dia memanggil aku. Gak ada, apalagi yang karunia yang bagus, yang paling jelek aja nggak akan jelek bagi orang takwa. Kenapa? Karena dia diberikan Allah ilmu hikmah. Surat Al-Baqarah 269. Maka keuntungan terbesar di muka bumi ini adalah ketika Allah menurunkan ilmu hikmah kepada hamba. Karena dia bilang tadi, caranya gimana dapat itu? Ya Allah bilang, jangan mengerjakan sesuatu kalau tak ada nyebut nama dia. Surat Jum'ah ayat 10. Cuma itu pesan dia. Cuma itu ya Allah, aku cuma minta itu, Pak. Siap ya Allah. Nanti aku kasih kau yang paling menguntungkan. Oh iya siap. Bukan soal harta, kalau harta udahlah tak usah bicara lah. Bukan soal makan enak, bukan soal hidup senang, bukan. Itu sih kelewat-lewat dah. Kalau orang tidur masih di atas kasur yang kita tidur macam di atas angin. Nah, itu. Maka kadang-kadang ya Allah gitu. Tak boleh bergendak dalam hati. Asal kita baru niat nyamannya kalau gitu. Dah datang ke barat. Itu ngerinya kalau kamu tadi cuma nyebut nama. Tapi risiko kamu lihat mobil Abah. Bah, ini apa Bah? Ada tulisan. Bukan Abah punya tuh. Ada namanya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia punya. Oh, carilah barang Abah yang tak ada tulisan tuh. Rumah Abah ada tulisannya tuh. Bukan rumah Abah. Supaya Abah ingat. Kalau enggak Abah lupa. Lah manusia. Asal Abah nesa setir Abah ada tulisan Bismillah. Terjelar nanti kau tetap Bismillah. Apa? Kalau pergi di sana Abang punya rumah kok Kubah, Pak? Di sini kok Kubah, Pak? Iyalah Kubah itu lama kantor masjid. Siapa yang punya masjid? Abang. Kata siapa? Kata Abang di surat Jin ayat 18. Masjid itu milik dia. Oh iya, jadi ini rumah milik dia. Supaya Abang ingat, Abang pasang Kubah di atas tuh. Ingat ini? Karena segala sesuatu bukan milik kita. Lah kita bilang gitu, tapi kenyataan yang kita lakukan tidak cocok. Oh ini semua milik Allah. Tapi perbuatan tak cocok. Kita harus percaya sama takdir. Takdir itu udah level paling rendah. Tapi belum dapat motor, nangis setiap hari. Tak cocok kau nih. Percaya, tak ada waktunya bah, gitu. Kira-kira gitu. Nah jadi dalam bertingkah laku, dalam berbuat sekarang yang kalian kerjakan, satu saja yang Abah pesankan dari seluruh Al-Quran. Apa tadi itu? Ingat. Frekuensi 99 jangan lepaskan. Terserahlah orang mau sholat sunat sampai 12 rakaat, cukup ke 2 rakaat aja. Terserah, bukan soal banyaknya ibadah, soal banyaknya perbuatannya. Apa bilang tadi? Allah lebih menghargai pekerjaan kecilmu dibanding rencana besar. Itu masalahnya. Ada bah suratnya? Ada. Allahumma shalli ala sayyidina 123, 124 surat An-Nisa. Jadi bukan angan perbuatan, bukan angan kosong, bukan kata ulama kau, bukan kata Syiah, bukan kata si B, bukan, tapi apa yang kau kerjakan itulah yang akan dicatat Allah. Jadi kalau kita tertuntun dengan Al-Quran, tidak meleset. Abah sudah buktikan itu. Kita mau kawin, Abah punya satu, Min Sugandi punya asisten. Dia melamar Abah, lamar perempuan cantik ini datang melamar dengan kepintaran.
caranya dengan datang lagi dari Telkom, datang lagi dari Bank Permata, datang lagi berbuat dengan saya. Siapa yang Abah pilih di antara mereka? Seorang anak yatim yang punya adiknya 6, yang susah hidupnya pandangan manusia. Kenapa? Karena Abah baca di surat hadis, anak yatim. Kalau enggak, pilihlah 2 atau 3 yang kau senang. Enggaklah, kau ambil anak yatim aja, dan itu ditambah. Gitu, kalau Abah gitu. Duit cuma 10.000. Fan, kau mau nikah, Fan? Jadi macam mana cari? Apa pula cari? Aku nih mau dinikahkan apa? Bukan aku mau nikah. Kalau enggak, aku tak usah nikah. Aneh. Akhirnya datang orang kawan. Nah, Mbak, ini ada 3 juta nih, Mbak. Untuk berangkat ke luar sana. Nah, gitulah kira-kira. Akhirnya berjalan begitu saja. Sama ke haji, Fan. Ke haji. Uang berapa nih, Pak? Ya, dapat honornya. 70 juta, ada 30 juta, 30 juta, 10 juta, kasih kerja sedekah dia. Fan, kau enggak untuk pegangan kan? Pegangan ke mana? Ke Mekah. Enggak, apa pula bagi pegangan? Kau diundang orang nih, undang pesta makan. Undangan itu, ajak kau pesta, orang kaya pula undang. Kau buat duit untuk apa? Kau nak beli ke apa? Enggak. Semua disiapkan dia. Karena kau diundang. Kalau kau tak diundang, kau makan dari warung depan, kau buat duit lah. Iya, aku nih datang ke haji diundang. Bukan mau aku. Kau tengok nih. Dah 3, aku tak mau buat duit. Abah tak mau bawa uang. Kenapa? Aku diundang. Yang maha kaya undang. Gila ke apa? Aku tak mau buat duit. Yang Abah jalan. Sampai di Batam. Bah, ini ada 1.100 bah lebih untuk Abah. Maksudnya, ini dikembalikan. Sampai di Mekah, bah, ini ada 350. Bah, ini ada. Pulang aja duit ni. Itulah dia. Kau duit nak undang. Ini kelebihan hotel, ini kelebihan jalan, ini karena Abah ditunjuk ketua kelompok. Ini ada. Aduh ya. Kan? Datang ke kawan dah habis duit tu. Namanya Pak Khalil, Pak Haji Khalil yang Arafah. Bah, ini mau untuk kumpulan uang ni 2 juta. Isteri bilang, "Bah, ada uang." Kayak enggak ada siapa. Coba lihat di motor kan. Bah, ada 2 juta. Ya dah kasih aja. Besok datang lagi dia yang lain. Bah, kita mau kurban. Berapa? 2 juta. Bah, ada uang. Kayaknya enggak ada. Tapi dia ada di koper buka 2 juta. Ada. Gaib tuh. Iyalah bagi kamu lah gaib. Bagi apa mana ada yang gaib dunia ni? Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi kalau kamu mau merasakan mukjizat Al-Quran sampai akhir zaman kamu akan alami. Cirinya apa? Tidak ada di otakmu. Kalau masih ada di otakmu, itu bukan mukjizat Al-Quran, itu mukjizat otakmu. Masa ada orang datang mau duit 1 miliar? Ada kayak apa pernah ukur 3.000 hektar. Yang ada 2.000 hektar, 1 miliar suruh kembalikan. Nah tenang ya, mati kau lah. Kalau lah buat 1 bulan kemudian dipanggil bos Krakatau. Steve. Bos, gimana bos? Itu katanya, iya Pak 3.000 nih saya harus 3 miliar, berarti kelebihan 1 miliar pembayaran. Ya, jadi menurut bos gimana? Wah sudahlah Pak Iwan, nggak ada yang menghendaki kok. Jadi close nih, close lah udah. Oke lah, kita selesai 5 menit selesai. Itu orang bilang, wah saya tiap hari dimarah kata anak buah. Pak Iwan 5 menit selesai. Mana saya ingat 29 hari ditambah 8 jam. Saya tak ingat peristiwa itu. Kenapa? Sudah saya serahkan ke Allah. Ya Allah, kalau engkau ingin perhinakan hamba, tidak usah nunggu sebulan lagi. Sekarang nih, distrokannya liar keluar, hina kamu. Ngapain nunggu-nunggu? Kita hidup dalam keangan-angan tadi. Kita takut nanti kalau kita ini gimana ya? Terus kalau ini gimana? Kita pula jadi Tuhan. Setan bisik terus. Gini gitu. Makan tak nyaman kan? Tidur tak nyenyak. Itu kerjaan setan tuh, kurang ajar memang. Surat 4 ayat 120. Dia menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Padahal Allah itu maha kaya. Padahal Allah ini CSNT. Masa ente bisa takut? Ditakut. Oh miskin, jangan. Aku takut gitu. Ya, buat sedekah nih gitu kan. Jangan berpikir. Kalau kau sempat berpikir dia masuk. Perhatikan. Karena keinginan. Surat Al-Hajj 52. Asal kamu punya keinginan dia masuk. Jadi ini tulang. Musir anjing, hus. Anjingnya balik lagi. Siram air, pakai panas, pergi dia, balik lagi. Cuman ngusir anjing ni Pan? Tulang di tangan kamu buang. Dia tak bakal datang. Oh gitu, tulangnya. Ngusir setan gimana? Pakai auzubillah, auzubillah minasyaitonir rajim, balik lagi dia. Auzubillah minasyaitonir, balik lagi dia. Jadi kau sambil makan auzubillah minasyaitonir, auzubillah minasyaitonir, baru dia pergi terus. Tanggal gigi kau. Jadi macam mana Pan ngusir supaya dia buang keinginanmu? Surat Al-Hajj 52.
Jangan ada keinginan. Kalau ada keinginan itu makanan setan. Saya ingin naikkan haji mak saya ingin di Loto, saya ingin nanti ya ini pesantren saya besar, saya ingin nanti ya muridnya banyak, saya ingin seluruh kampungnya hafal Quran. Jangankan kau, Nabi Yunus nih pingin umat dia satu orang yang masuk Islam, dibenamkan Allah. Jangankan kau, Nabi Yunus ini hukum apa bagi ente? Cine kau ingin kau, buang ke laut, makan tuh ikan, turunkan dia ke dalam bumi yang paling dalam, tempat yang paling gelap, tempat yang paling busuk di muka bumi. Itu Nabi. Jika nabi-nabi itu punya keinginan, maka setan akan mendatangi mereka. Surat atas. Jadi haram punya keinginan. Terus bagaimana kata Abah kalau mereka punya keinginan, menuhankan keinginan, menuhankan hawa nafsunya? Mereka nyebut hawa nafsu, keinginan itu. Surat Rum ayat 43, Furqan 43. Apa Allah bilang? Dia bilang, Muhammad, bisakah engkau menolong mereka yang menuhankan keinginan? Tidak bisa ya Allah. Kenapa? Karena mereka lebih hina dari binatang ternak. Gimana nolong? Jadi ingin. Terus gimana lah Pak? Kok kita pingin seperti itu Pak? Ya, tengoklah kitabnya bagaimana caranya. Kalau keinginan tak boleh, terus gimana nih? Abang menaikkan haji mertua Abang. Udah langsung aja doa di tengah malam, kasih ke lemah tuh. Ya Allah, senang kalau emak mertua saya bisa naik haji ya Allah. Amin. Tak boleh diingat. Kalau diingat masih di kepala, mau cari duit untuk itu, itulah keinginan. Kalau dia tak ingat lagi, duit datang. Karena dari Allah. Kosongkan otaknya. Jadikan doa buang ke atas. Yuk, kita. Bun, kurma dulu, kurma. Ada kurma dari Mekah nih. Insya Allah. Ilmu